anak sedang kesulitan AI buat beli baju lebaran karena mau ke pasar agak takut, mau online gak datang karena pengen punya baju-baju lebaran. Tahun-tahun ini agak sulit. Emang bener gitu ya, lebaran harus pakai baju baru. Menurut antum seperti gimana? Antum udah baju baru belum? Kalau anak sih kembali ke masing-masing ya. Kalau punya uangnya tinggal meser meureunnya. Yang misalkan kalau nggak punya pada kumaha tuh. Mau kemarin meser oganya. Tapi kan disunahkeun mah sih apa namanya teh? Kalau sholat Id teh kata Ustad Abu Hazim kan cenah ngadangu pakai baju bodas cenah. Pakai naon teh? Jubah. Kumaha tah? Rantu terus maleser atanya kira-kira. Kalau anak sendiri sih, anak mah belum karena anak masih punya baju bagus. Ya mungkin anak pakai yang ada aja dulu lah. Ya. Kalau menurut anak sih, lebaran sih emang budayanya harus pakai baju baru gitu. Tapi tidak semua mampu untuk membelinya. Jadi jangan memaksakan seandainya tidak mampu untuk membeli baju baru. Karena itu hanya kebiasaan dan Jadi budaya ya. gitu. Kasihan yang belum punya uang untuk membelinya kan, jangan sampai bersedih atau kenapa, karena ini kan hari kemenangan bersama yang merayakan hari raya. Resah ya nggak punya baju baru. Aduh, Masya Allah. Lalu Susah sekarang mau sunah mau jalanin sunah nggak tahu ilmunya. ya. Kadang sulit mau melaksanainnya. Mudah-mudahan kita punya pencerahan ya buat tahun ini. Sunah-sunah Id ya. Iya. Gitu ya. Kira-kira gimana tah sunah-sunah tentang Id ya? Iya Kalau siapa yang tahu lah kira-kira? Atau kita tanyakan kepada yang lebih ahlinya? Tanya ke Ustaz aja. Ya, tanya ke Ustaz ya. Iya. Ustaz di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kumpul nih. Iya, Tad. Lagi ngapain? Lagi ngebahas tentang sunah-sunah Id, tapi kita belum paham nih, Tad. Bagaimana, Tad? Sunah-sunah Id. Waduh, udah pada persiapan belum ini baju barunya? Insyaallah, Tad. Masya Allah. Nah. Sunah-sunah Id ya. Sebagaimana kita maklumi, memang banyak ya beberapa mungkin sunah-sunah Id. Cuman yang coba ingin ana sampaikan kepada antum semua di sini, ada beberapa sunnah yang seringkali diremehkan oleh sebagian kaum muslimin ya, sunnah-sunnah tersebut ketika mau berangkat sholat Id gitu ya. Nah, yang pertama diantaranya adalah mandi ya, jelas. Mandi ini diantara sunnah yang senantiasa perlu kita laksanakan ya. Di antaranya adalah misalkan dari Sunan Baihaqi itu diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sunnah-sunnah mandi. Maksudnya mandi-mandi apa saja yang sunnah gitu kan. Yang kemudian singkat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau bahwasanya sunnah-sunnah mandi gitu ya. Maksudnya mandi-mandi yang sunnah itu diantaranya sunnah mandi Jumat, kemudian dan hari Id, hari raya. Jadi sebelum berangkat untuk sholat Id itu kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Di antara hikmahnya adalah tentunya supaya kita tidak berbadan bau gitu ya, tidak mengganggu kaum muslimin karena banyak orang nanti bertemu nanti kita di musholla dalam artian di lapangan. Maka kita perlu menjaga performa kita gitu ya. Kita menjaga fisik kita supaya tidak bau dengan mandi. Ada asar juga dari siapa namanya? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Ibnu Umar itu yaghtasilu ya, beliau itu mandi ya. Qabla an yabdua ilal musalla, sebelum beliau itu pergi ke musalla, ke lapangan tempat salat Id digelar seperti itu. Nah, ini diantara sunnah-sunnahnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ya, pakaian-pakaian yang menunjukkan kegembiraan seperti itu, walaupun tidak harus baru ya. Pakaian yang bagus di sini artinya pakaian yang bersih, yang suci, yang dia itu memang menunjukkan kegembiraan al-farah di sana karena ini hari raya seperti itu, meskipun tidak harus baru, tidak memaksakan untuk beli yang baru dan sebagainya seperti itu ya. Jadi berdasarkan kemampuan, karena keumuman daripada dalil khudu zinatukum inda kulli masjid. Jadi wahai anak Adam, hendaknya kalian menggunakan pakaian-pakaian zina, perhiasan-perhiasan kalian gitu ya, setiap kali memasuki masjid.
Walaupun ini konteksnya bukan di masjid, misalkan di lapangan, tapi di sini bisa dikiaskan ke sana. Karena apa? Tujuannya adalah diantaranya menunjukkan kegembiraan di hari raya. Selain itu juga tujuannya adalah untuk senantiasa bisa bertemu dengan banyak orang, dan itu menunjukkan bahwasanya hari itu memang hari yang penuh kegembiraan gitu ya. Nah itu. Tapi sekali lagi itu bukan suatu kewajiban harus yang bagus, yang baru gitu, enggak ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian diantaranya adalah salah satu pakaian yang memang yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah jubah ya, jubah. Dan jubahnya itu yang berwarna putih gitu ya. Contoh misalkan ada riwayat ya, dari salah satu riwayat itu dikatakan bahwasanya kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam jubbatun ya yalbasuha fi yaumil fitri. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu suka pakai jubah yang beliau pakai di hari Fitri, itu di hari Idul Fitri seperti itu. Dan di riwayat yang lain, misalnya diriwayatkan oleh Nawawi juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwasanya kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki jubah ya, jubah, dan jubah yang ahabbu ilaihi, jadi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah jubah yang bayda, jubah yang warna putih seperti itu. Tapi ini pun kembali tidak menjadi suatu kewajiban jubahnya harus putih gitu ya. Karena bisa dengan warna yang lainnya gitu. Cuman beliau memang sukanya dengan jubah warna putih. Itu yang kedua. Kemudian ya tentunya tatoyub itu menggunakan parfum gitu ya, wangian seperti itu karena mau bertemu dengan orang banyak, itu diantara sunnahnya. Kemudian selanjutnya diantara sunnah berikutnya adalah, nah ini sebelum berangkat itu kadang-kadang sebagian orang meremehkan sunnah ini, yaitu apa? Makan beberapa butir kurma secara ganjil gitu ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'kulut tamarat witran. Jadi Nabi SAW itu makan buah kurma ya secara ganjil sebelum beliau berangkat untuk sholat Id. Ya, ini diantara sunnahnya. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hari tersebut tidak ada saum gitu. Hari tersebut itu dalam keadaan kita berhari raya ya, tidak ada lagi saum gitu, nggak boleh saum. Maka beliau menunjukkannya dengan apa? Dengan makan sarapan sebelum berangkat ke masjid atau ke musalla atau tempat dilaksanakannya sholat seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih yang seringkali diremehkan oleh kaum muslimin adalah apa? Berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Ketika kita berangkat untuk sholat Id, itu kita berangkat melalui jalan X misalkan, maka kita disunnahkan pulangnya itu melalui jalan Y misalkan. Jadi tidak jalan X lagi. Ya, kecuali kalau misalkan ada udzur, ya dalam artian kita nggak bisa lewat lagi jalan yang lain, ditutup aksesnya cuma lewat itu saja. Nah, itu baru sulit. Ya seperti itu di udzur, tidak ada karaha, tidak ada kemakruhan. Tapi kalau misalkan kita ini dimudahkan untuk senantiasa bisa melalui jalan yang lain, maka kita disunnahkan untuk melalui jalan yang lain. Misalkan ke sini datang lewat jalan sebelah mana, sebelah sana misalkan gitu ya. Kemudian pulangnya bisa sebelah sini gitu ya. Nah, ini cara di antara sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa bertemu banyak orang. Hikmahnya begitu. Ya, dengan orang yang berbeda, supaya kita bisa saling memberikan salam, tahniah gitu ya, ucapan selamat hari raya ya. Kemudian kita bisa silaturahim, mungkin ada saudara kita di gang yang lain, di jalan yang lain seperti itu. Kita bisa saling sapa di hari-hari lebaran seperti itu, di hari-hari Id. Yaitu di antara sunnah yang kadang-kadang suka diremehkan oleh kita semua atau kaum muslimin. Hendaknya besok-besok nih kita Idul Fitri kita bisa menghidupkan sunnah tersebut. Gitu ya. Cukup nih atau masih ada? Atau kira-kira masih belum paham? Berarti kita salaman-salaman di hari ini itu disunahkan. Kalau salaman-salaman sih tidak menjadi sebuah kewajiban. Cuman ketika kita memberikan tahniah, ucapan selamat dan seperti itu yang sunnahnya para salaf. Ya, disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya begini. Sebagian salaf, sebagian para sahabat itu mereka tidak langsung mengucapkan mereka kalau bertemu gitu ya, kalau bertemu mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya, itu yang biasa dilakukan oleh mereka, sebagian mereka. Dan biasanya mereka itu sebagiannya lagi mereka itu belum mengucapkan tahniah sebelum yang lain mengucapkan tahniah, biasanya begitu. Jadi kalau ada yang mengucapkan tahniah baru mereka pun membalasnya gitu ya. Seperti itu. Itu di antara kebiasaan sebagian salaf, sebagian para sahabat diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah,
Itu. Jadi tidak harus salaman memang, cuman memang itu suatu jadi urf yang baik manakala kita bisa katakanlah saling memberikan selamat gitu ya di hari Id, menunjukkan kegembiraan gitu kan, saling mengunjungi silaturahim satu sama lain, saling ziarah satu sama lain, mencicipi kue masing-masing dan sebagainya, itu satu urf yang bagus. Karena kalau tidak di hari Lebaran kapan lagi kita bisa begitu? Gitu kan, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita sama Muslim dan sebagainya. Ya mungkin tadinya kita jarang lah melakukan hal tersebut ya, kita punya kesibukan ya, ada yang ke kerjaannya, ke pabrik, ada yang ke kantor, ada yang ngajar dan segala macam. Kadang-kadang nggak ada waktu buat seperti itu. Nah ini momen Lebaran yang bisa dimanfaatkan untuk ziarah, kunjungan kepada tetangga-tetangga dan sebagainya, atau kepada saudara-saudara untuk silaturahim seperti itu. Walaupun tidak harus salaman. Yang perlu diperhatikan dalam salaman juga harus kita perhatikan, jangan sampai kita ini asal salam-salam saja ya. Kita harus perhatikan mahram kita siapa saja, yang bukan mahram siapa gitu kan. Dan itu cukup bahaya ya kalau kita bersalaman dengan yang bukan mahramnya ya. Baik, barakallahu. Coba ada satu lagi Ustaz. Nah, Apa terkait ucapan selamat itu yang dicontohkan seperti apa Ustaz? Redaksinya gitu. Redaksinya dan jawabannya seperti apa? Baik. Memang untuk ucapan selamat itu sendiri bebas-bebas saja. Adapun ucapan doa taqabbalallahu minna wa minkum, memang sebagian sahabat mengucapkan demikian dan juga saling bertahniah dengan ucapan yang lain. Untuk doa bisa taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbal ya karim dan sebagainya, itu sah-sah saja. Silakan. Nah, yang penting memberikan ucapan selamat. Kadang-kadang mungkin di antara kita yang mengatakan Id Mubarak misalkan seperti itu ucapan selamat. Atau misalkan Idukum Mubarak misalkan, Salihul a'mal, kullu am antum bi khair dan segala macam gitu ya. Atau biasa di kita itu apa? Minal a'idin al faizin. Ya, itu tidak masalah ya. Ungkapan selamat, ungkapan yang seperti itu enggak masalah. Itu bukan bid'ah ya. Itu ungkapan selamat seperti itu, tahniah itu dibolehkan seperti itu ya. Walaupun itu potongan yang kurang lengkap sebenarnya ya. Yang misalkan ja'alanallahu iyyakum minal a'idin al faizin. Nah, itu kalau mau lengkapnya gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman itu artinya memang redaksi-redaksi yang dibuat biar pas atau cocok di hari Id kan gitu ya. Dan itu bebas saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau, bahwasanya tahniah di hari Id itu ya bebas-bebas saja. Silakan. Yang penting menunjukkan kegembiraan, ucapan selamat di hari tersebut. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin.